Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Fatur Rahman Hussein selaku dosen pengampu mata kuliah fikih haji umroh dan ziarah, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai ziarah Madinah yang disusun oleh 1. Nur Afifah Hidayah, 2. Akila Fadia Kamila, 3. Muhammad Abdul Mufid, 4. Yetin Dwi Cantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak geografi Madinah. Madinah terletak di negara Saudi Arabia, letaknya di sebelah utara kota Makkah. Luas wilayah kota tersebut sekitar 15 km dengan batas utara Jabal Air dan sebelah selatan Jabal Sur. Permukaan kota Madinah rata dan dikelilingi bukit-bukit dengan tinggi daratan sekitar 600 meter dari permukaan laut. Madinah merupakan kota yang subur dan mudah didapatkan air karena pada zaman dahulu merupakan fase yang besar di tengah-tengah padang pasir. Kota Madinah merupakan salah satu kota yang termasuk kawasan tandus yang populer dengan sebutan Hijaz, dan selain Taif dan Makkah. Dibandingkan Makkah, orang Yahudi memang lebih banyak dijumpai di Madinah dan sekitarnya. Sebenarnya, kedua bangsa ini terdiri dari satu rumpun bangsa, yaitu ras dan Semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim melalui dua putranya, yaitu Ismail dan Ishak. Dahulu pada masa sebelum Islam berkembang, kota Madinah bernama Yastrib dikenal sebagai pusat perdagangan karena letaknya yang sangat strategis, yaitu dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Masyarakat kota Yastrib terdiri dari kelompok Arab, suku Aus dan Haraj. Masyarakat kota Yastrib terdiri dari kelompok Arab, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, dan kelompok non-Arab Bani Kainuka, Bani Quraisah, dan Bani Nazir. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Yastrib menganut agama Yahudi dan Nasrani. Selain itu, sebagian masyarakat Yastrib menganut paham agama pagan, yaitu kepercayaan kepada benda atau kekuatan alam. Profil masyarakat Madinah. Nabi mempersaudarakan mereka agar saling membantu dan mewarisi setelah meninggal. Di luar bagian warisan karena kekerabatan, setelah dipersaudarakan oleh Nabi dengan kaum muhajirin, kaum ansor rela berbagi apa saja. Inilah komunitas pertama masyarakat Madinah, yaitu masyarakat muslim yang terdiri dari kaum ansor dan kaum muhajirin. Mereka lari ke tanah Hijaz setelah Palestina, Al-Quds dikuasai oleh Romawi. Mereka berakulturasi dengan adat istiadat bangsa Arab, mulai dari pakaian, bahasa, peradaban, nama dan kabilah mereka pun berbau Arab. Sejarah kota Madinah. Dahulu kala kota ini bernama Yastrib.
Tetapi setelah Rasulullah SAW hijrah, Yathrib sekarang dikenal menjadi Madinatul Rasul. Sebelum kedatangan Rasulullah beserta para sahabatnya, masyarakat Madinah terdiri dari beberapa suku besar. Setelah kedatangan Rasulullah, Madinah berkembang pesat terutama di bidang ekonomi dan sosial budaya. Setelah Rasulullah wafat pun tetap melanjutkan risalah keimanan dan pengetahuannya, yang mana dilanjutkan oleh para khalifah. Ketika kekhalifahan berpindah ke tangan Bani Umayyah di Damaskus pada tanggal 40 Hijriah, Khalifah berpindah ke tangan Abbasiyah pada tahun 1302 Hijriah. Dan yang terakhir yakni pada dekade kedua abad ketiga Hijriah, kota Madinah. Dalil keutamaan kota Madinah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Allah menamai kota Madinah dengan Thaubah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah sammal Madinata Thaubah, yang artinya sesungguhnya Allah menyebut kota Madinah dengan nama Thaubah. Dua kalimat ini yaitu Thaibah dan Thaubah merupakan kata turunan dari kata At-Thayyib. Kedua kata tersebut menunjukkan makna yang baik. Di antara keutamaan yang lain dari kota Madinah adalah iman akan kembali ke Madinah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah iman akan kembali menuju Madinah dan menetap di Madinah, serta kaum muslimin akan berbondong-bondong mendatangi kota Madinah. Hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan kota Madinah sangat banyak. Apa yang disebutkan hanya beberapa hadis saja yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim atau salah satu dari mereka. Di antara kitab yang bagus untuk ditelaah dan dibaca oleh para penuntut ilmu tentang keutamaan Madinah, yaitu kitab yang disusun oleh Dr. Shalih bin Hamid Ar-Rifai sebagai syarat untuk meraih gelar doktor di Universitas Islam Madinah dengan judul Al-Hadisul Waridah fi Fadailil Madinah Jam'an wa Dirasatan. Amalan di kota Madinah. Yang pertama yaitu sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang besar sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sabda beliau yang artinya, salah satu sholat di masjid saya ini lebih baik dari 1000 sholat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini adalah anugerah yang sangat besar Allah berikan, di mana satu sholat fardu di Masjid Nabawi lebih baik daripada sholat fardu seorang muslim di masjid di kampungnya selama 100 hari. Selama 200 hari. Keutamaan ini mencakup sholat fardu dan sunnah dilakukan di Masjid Nabawi yang lama maupun bagian perluasannya, dan umum mencakup pria maupun wanita. Beribadah yang kedua yaitu beribadah di Raudhah. Raudhah secara bahasa adalah taman. Di Masjid Nabawi ada sebuah tempat yang disebut sebagai salah satu taman surga. Nabi SAW bersabda, yang artinya tempat yang terletak di antara rumah saya dan mimbar saya adalah salah satu di antara taman-taman surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar juga menyebutkan 3 penafsiran hadis tersebut, yaitu tempat ini taman surga dalam ketenangan dan kedamaian yang didapati orang yang memasukinya. Beribadah di tempat ini akan membuat pelakunya masuk surga. Tempat ini akan dipindah ke surga dan menjadi salah satu
taman di akhirat kelak. Raudhah adalah tempat yang paling mulia di Masjid Nabawi karena disyariatkan untuk memperbanyak ibadah sunnah seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Dengan syarat bisa khusyuk dan tidak menyakiti orang lain saat berada di sana maupun menuju ke sana. Adapun untuk sholat wajib, shaf yang ada di depan Raudhah lebih utama. Yang ketiga yaitu berjihad di Masjid Nabawi. Sebuah amalan ringan di Masjid Nabawi terhitung sebagai jihad di jalan Allah. Hanya dengan niat atau mengajarkan saat melangkah kaki ke masjid jihad itu laksana berjihad di jalan Allah. Memandang yang keempat yaitu ziarah kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tinggal di Madinah atau mengunjunginya disunahkan untuk berziarah kubur kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka perlu memperhatikan pesan beliau berikut ini, yang artinya beliau bersabda, yang artinya jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan dan jangan jadikan kubur saya sebagai id, dan bersalawatlah untuk saya karena salawat kalian sampai dengan kepada saya dari manapun kalian bersalawat. Hadis Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam untuk terus berziarah, beliau bersabda dan menunjukkan penggantinya, yaitu mengucapkan sholawat dimanapun mereka berada tanpa harus datang ke kubur beliau. Disyariatkan pula untuk mengunjungi kuburan Baqi al-Gharqad berisi sekitar 10.000 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kuburan para syuhada dalam perang Uhud. Yang kelima yaitu sholat di Masjid Quba. Umroh adalah salah satu ibadah yang agung bagi penduduk Madinah. Ibadah umroh cukup mudah dilakukan, namun meski hanya berjarak 420 km dari Makkah, ibadah ini cukup menyita waktu dan tenaga. Dengan kebijakan dan kemurahannya, Allah membuka mereka pintu pahala umroh dengan amalan yang lebih mudah. Hal tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba dan sholat di sana salah satu sholat, ia mendapat pahala seperti pahala umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam yaitu rasa lapar dan kerasnya di Madinah, yaitu cuacanya yang keras. Pada musim panas, cuacanya sangat panas dan begitu pula sebaliknya. Di masa lalu juga menawarkan rasa lapar, namun bagi yang mau bersabar, keutamaan yang besar telah menanti mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak seorang di antara umat saya bersabar akan rasa lapar dan kerasnya di Madinah, melainkan saya akan menjadi pemberi syafaat atau saksi bagi para kiamat pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Meski memiliki segudang keistimewaan, di tanah Madinah seperti tanah yang lain tidak bisa mensucikan penghuninya. Sebagaimana dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang artinya, sungguh tanah tidak mensucikan orang, yang mensucikan hanyalah amalannya. Hadis Malik Al-Muwatta.
Al-Albani berdalil dengannya di beberapa karya beliau. Karena itu, hendaknya para penghuni dan peziarah Madinah memperhatikan amalan-amalan yang disyariatkan, baik yang khusus di kota Madinah maupun amalan lain secara umum. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.